Silahkan Ustaz Ida, mana ini siapa? Waliyatafadhal mashkura. Fadhal Ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati al-fudhala, alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah ijtama'na fi hadha as-sabahil mubarak insyaallah ta'ala. Yang ana hormati Ustaz Rizky selaku ketua dari Yayasan Mida, kemudian juga segenap pengurus yang hadir pada pagi hari ini dari Yayasan Mida, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang perspektif dai dalam Al-Qur'an, kemudian juga peranannya dalam membangun bangsa. Mungkin ada 3 istilah yang perlu dipertajam oleh kita sekalian. Yang pertama adalah kata dai itu sendiri, ad-dai atau da'iyah, ya. Ad-da'iyah pakai ta marbutoh bukan berarti tadullu alal inas, bukan menunjukkan kepada muannas, tetapi tak di situ tufidu kasrati al-ansyitah lid-du'at. Ad-da'i disebut da'iyah karena menunjukkan saking padatnya kegiatan yang dilakukan oleh para da'i tersebut, maka disebut dengan namanya ad-da'iyah, ya. Ad-da'iyah ilallah subhanahu wa ta'ala. Da'i ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu adalah mereka yang da'a ilallah, ya, yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Ya. Orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain juga mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada Tuhanmu, ya, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat yang lain mengatakan tentang dai ini, ya, hendaklah mereka berorientasi kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan sebagaimana Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, wa ulaika humul muflihun. Jadi kosakata dai adalah kosakata yang sangat mulia, mendapatkan tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dai adalah mereka yang tidak bosan untuk mengajak, ya, mengajak bukan mengejek. Kemudian menyambut bukan menyambit, ya, membimbing bukan membanting. Itu para peran-peran yang dilakukan oleh para dai. Nah, tidak ada contoh dan uswah qudwah terbaik bagi para dai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan salah satu pilar kesuksesan Nabi dalam berdakwah adalah dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang agung. Jadi kita pada hari ini ikhwafillah
ya mempersepsi diri sebagai dai itu, ya, maka pertama-tama dan paling utama, yang pertama adalah orientasi, niat, kemudian yang kedua adalah akhlak sebagai implementasi dari keyakinan yang ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Nah, dengan akhlak itulah insyaallah ta'ala maka peluang untuk mengajak orang lain terbuka. Saya membaca satu kisah. Ada seorang ibu-ibu, ya, ada seorang ibu-ibu di salah satu kota di Amerika. Mereka mesti datang menempuh perjalanan sekitar 40 kilometer. Ya, 40 kilometer. Datang ke satu toko, kemudian dia membawa satu belanjaan, ya, satu alat yang dia beli dari toko tersebut beberapa hari sebelumnya. Dan dia ikut ngantri, dia datangin kasir. Nah, si kasir ini melihat si ibu tersebut, ya, pakaiannya muslimah, lengkap. Dia sudah curiga. Ya, dia bilang, "Anda kesini mau apa? Apakah Anda mau mengembalikan barang yang Anda beli? Bukankah sudah ada peraturan bahwasanya barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan?" Nah, kemudian si ibu itu mengatakan, "Saya datang ke sini bukan untuk itu. Justru saya datang jauh-jauh ke sini, menempuh perjalanan 40 kilometer, kemudian saya tinggalkan pekerjaan saya mesti izin kepada atasan saya. Saya datang ke sini karena ketika kemarin membeli barang ini, ya, barang ini belum terhitung dari belanjaan yang saya beli. Jadi saya datang hari ini untuk membayar barang yang sudah saya ambil tapi belum saya bayar." Si kasir ini, ikhwafillah, sangat terkejut dengan omongan si ibu tersebut. Ya, dia bilang, "Apa Anda katakan? Anda mau membayar barang yang sudah sekian hari Anda beli, dan itu bukan kesalahan Anda, tapi kesalahan saya sebagai kasir." Kata ibu itu betul, saya ingin membayar barang yang saya beli, tapi belum saya bayar. Nah, kasir ini terperanjat dengan sikap si ibu itu. Kemudian si kasir ini mengatakan, "Wahai ibu, ya, barang itu udah saya hadiahkan saja kepada Anda. Anda tidak mesti bayar barang tersebut." Nah, si ibu ini nggak mau, dia nggak mau menerima begitu saja. Dia bilang, "Saya nggak mau, saya mesti membayar barang ini." Nah, lebih kaget lagi gitu si kasir ini, ya. Dia datang jauh-jauh meninggalkan pekerjaan hanya untuk membayar barang yang salahnya itu bukan salah dia, tapi salah si kasir. Dan ketika mau dikasih, dia nggak mau juga, dia tetap mau bayar. Nah, kemudian ditanya, "Siapa yang mengajarkan Anda seperti ini?" Kata ibu tersebut, "Yang mengajarkan saya seperti ini adalah Islam, agama saya." Inilah yang disebut dengan namanya adaul amanah, ya, menyampaikan amanah. Amanah barang ini mesti dibayar, dan saya punya beban untuk membayar. Saya tidak akan pakai sebelum saya bayar barang tersebut. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak seperti itu, ini bisa menjadi cara juga untuk mengambil dan mengajak orang lain kepada mengambil hati orang, ya, mendapatkan simpati orang lain. Ya, dan kemudian si kasir tersebut dia memeluk Islam karena dia melihat begitu mulianya si ibu tersebut, begitu mulianya Islam yang diajarkan kepada orang tersebut. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang lain. Ada seorang dai dari Timur Tengah, dia berdakwah di Amerika. Kemudian ketika dia landing di bandara, ya, kemudian dia masuk pemeriksaan keimigrasian. Nah, dia ngantri begitu, paspornya dia pegang dengan tangan kiri, paspornya itu. Kemudian ketika dekat dengan pemeriksaan, ya, checkpoint dari keimigrasian, tadinya dipegang dengan tangan kiri, kemudian paspornya dipindahkan ke tangan kanan. Baru dia kasih kepada
si petugas di imigrasi tersebut. Perbuatan ini cukup menarik bagi si petugas imigrasi, ya. Kemudian petugas imigrasi ini bertanya, kenapa Anda tadi pegang paspor dengan tangan kiri, ya, tidak dikasihkan dengan tangan kiri, tapi Anda ngasih dengan tangan kanan. Dia bilang, saya Muslim, agama saya mengajarkan tidak boleh memberikan kepada orang dengan tangan kiri. Hal yang baik-baik itu gunakan tangan kanan. Innallaha yuhibbu at-tayammuna bi sya'ni kullihi, ya. Allah mencintai seseorang yang baik-baik itu dilakukan dengan tangan kanan. Nah, kata dia, apa bedanya tangan kanan dengan tangan kiri? Kan sama-sama tangan juga. Kata dia, enggak. Agama kami mengajarkan tidak seperti itu. Ajaran agama kami mengajarkan bahwasanya tangan kanan itu gunakan untuk yang baik-baik, menerima, memberi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini membuat menarik bagi si petugas imigrasi. Kemudian Anda apa? Anda siapa? Dia bilang saya seorang Muslim. Bagaimana saya bisa belajar Islam? Anda bisa datang ke Islamic Center yang ada di negeri ini. Anda bisa tanya kepada imam besar di Islamic Center tersebut. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya dimensi dakwah, ya. Hal-hal yang sederhana, yang baik-baik itu insya Allah bisa menjadi magnet bagi orang lain untuk mempelajari Islam dengan baik. Dan pada hari ini kita menyaksikan gelombang umat Islam atau gelombang manusia yang memeluk Islam itu sangat luar biasa sekali. Ya, bil khusus di Eropa kita baca informasinya, di Amerika Islam itu agama kedua terpesat perkembangannya dibanding dengan agama yang lain, Kristen, ya. Islam itu nomor 2 terpesat perkembangannya di Amerika. Di Jerman tiap tahun lebih dari 3.000, 4.000 orang masuk Islam, ya, di Jerman. Kemudian juga di Belanda sendiri ada ustadz menceritakan ketika 2005 dia datang ke Belanda susah untuk mencari masjid. Nah, tapi hari ini dia bilang 10 tahun kemudian maka masjid sudah tidak bisa lagi menampung jumlah jamaah yang mau melaksanakan sholat Jumat. Banyak gereja yang berubah menjadi masjid, ya, berubah menjadi tempat ibadah. Di bulan Ramadan bahkan kaum muslimin menyewa sinagog, tempat ibadah Yahudi, ya, menyewa ini itu dan lain sebagainya untuk menunaikan sholat tarawih di bulan Ramadan. Luar biasa sekali. Tentu ini tidak bisa dipisahkan dari peran dai. Yang kedua, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dai membangun negeri. Ya, bagaimana karakteristik dai yang bisa membangun negeri? Pertama, mesti kita pahami bahwasannya hari ini garis-garis batas, sekat-sekat dunia itu sudah hilang dengan globalisasi, ya, dengan globalisasi. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang dimanapun, kapanpun, ya, siapapun, dengan media sosial, dengan internet dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi peluang bagi dakwah itu sendiri, ya, peluang bagi dakwah untuk bisa mengoptimalkan sebaik mungkin. Jadi sasaran dakwah kita sekarang global, bukan lagi lokal. Nah, ini yang mesti diperhatikan juga oleh MIDA ke depan. Jadi membuat visi global, ya, membuat visi yang kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh setiap komponen masyarakat di belahan dunia manapun. Ada satu pesantren di Yogyakarta, awalnya pesantren ini pesantren lokal dan juga mengarahkan kepada program-program lokal. Tapi setelah melihat perubahan dunia yang begitu cepat, maka pesantren ini kemudian disiapkan untuk menjawab tantangan dakwah global. Diajarin bahasa Inggris, diajarin bahasa Jerman, diajarin bahasa Prancis, ya. Kemudian diajarin teknologi, karena si dai-dai ini tidak lagi ditempatkan di daerah-daerah terpencil di Indonesia, tapi dai-dai ini juga ditunggu di Amerika, ditunggu di Prancis, ditunggu di Kanada, ditunggu oleh TKI di Hong Kong, di Taiwan, kemudian ditunggu juga oleh negara-negara minoritas Muslim lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Roma sekalipun, di Athena, di Yunani, dan lain sebagainya. Nah, jadi persepsi ini yang mesti kita bangun. Dan juga jangan takut dengan istilah globalisasi, karena globalisasi itu istilah dipopulerkan oleh Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kita ini diutus oleh Allah untuk lil alamin, rahmah lil alamin, ya. Alam, globalisasi bahasa Arabnya itu al-aulamah, al-aulamah, al-aulamah dari alamin, ya, dunia. Nah, jadi Islam ini untuk global, dan umat Islam yang membuat agama ini agama global, linnasi kafatan, ya, untuk seluruh umat manusia. Nah, terlebih apalagi kalau hanya untuk membangun negeri. Sejarah mencatat, ikhwafillah, bahwasanya negeri ini, ya, peran dai dalam negeri ini sangat besar sekali. Ada buku yang baru terbit, peran tokoh-tokoh Islam dalam membangun Indonesia. Saya pikir bagus nanti kalau dibedah, ya, dibedah, menghadirkan penulisnya supaya tahu bagaimana peran para ulama dalam membangun Indonesia. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi, itu sejak sebelum Indonesia merdeka, lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah dan lain sebagainya sudah eksis duluan sebelum negeri ini ada, gitu ya. Dan di situ para ulama, para ustadz, para habaib, ikhwafillah yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati bahwasanya kita adalah bagian dari negeri yang besar ini, insyaallah taala. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, maka untuk menjadi dai sebagai pembangun negeri ada empat syarat atau 4 sifat yang mesti dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah dai itu harus memiliki namanya ijabiyah, ya, sifat positif. Memiliki ijabiyah, sifat positif. Segala sesuatu dilihat dengan kacamata positive thinking, bukan negative thinking. Bukan salbiyah, tapi ijabiyah. Kemudian kalau sudah positif, dari positif itu nanti akan melahirkan pribadi yang kreatif, ya. Kemudian pribadi yang kreatif, pribadi yang aktif, dan pribadi yang proaktif. Nah, ya. Jadi tidak nunggu bola, tetapi dia mencari peluang untuk dimanfaatkan, bukan menunggu peluang baru bergerak. Itu sifat ijabiyah. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, di era sekarang, untuk membangun negeri ini, Indonesia begitu besar, tidak mungkin dibangun oleh kita sendiri, maka diperlukan namanya, ya, at-ta'awun atau al-musyarakah, ya, kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak. MIDA kolaborasi misalkan dengan Kementerian Kehutanan, ya, dengan berbagai macam Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin sekali, ya, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun negeri ini, ya, untuk menjayakan Indonesia. At-ta'awun. Hatta dengan non muslim sekalipun, ya, ikhwafillah, dalam namanya ya, al-maslahah al-mushtarakah, dalam kemaslahatan yang sifatnya bersama, itu sangat mungkin sekali. Kemudian yang ketiga, seorang dai harus memiliki ruhul mubadarah, inisiatif, ya. Menjadi pribadi yang inisiatif, punya inisiatif, tidak pasif, ya. Dia mencari peluang, ya, dia membuat karya, dia berinisiasi, punya inisiatif ini, itu, dan lain sebagainya yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ini di dunia seperti hari ini sangat penting sekali lahir pribadi-pribadi yang penuh inisiatif untuk membangun negeri yang kita cintai. Kemudian yang terakhir, ikhwafillah, era dakwah hari ini menuntut kita untuk isti'mal wasail mu'asarah fid dakwah, menggunakan fasilitas yang ada, fasilitas modern sesuai dengan tuntutan zamannya. Media sosial, teknologi, informasi, dan lain sebagainya, itu hal-hal yang mesti kita siapkan dan mesti kita pergunakan untuk kemaslahatan dakwah. Anda pikir itu sebagai pengantar saja, ya, dari nanti diskusi yang akan disampaikan oleh para ikhwah. Insyaallah MIDA sudah on the track, ya, sudah bagus, tinggal terus dikembangkan, buat perencanaan yang lebih matang. Dan mudah-mudahan dari taklim pengajian bulanan ini bisa melahirkan ide-ide yang segar yang bisa dieksekusi di masa yang akan datang. Jazakumullah khairan, itu yang bisa Anda sampaikan, dan Anda langsung mohon izin, ya, mohon pamit pada teman-teman semuanya. Jazakumullah khair, sukses untuk semuanya yang hadir dan untuk acaranya, semoga Allah berkahi kita semuanya. Billahi fisabilil haq wa asabakum fathan qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Langsung ya, nasta'zin ya. Silakan Ustaz. Silakan Udah Ustaz. ditunggu di sebelah soalnya nih. Waalaikumsalam. Ya, Jazakumullah khairan Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum umurakum Ustazana. Alhamdulillah kita sudah menyimak pemaparan pertama yang disampaikan oleh Ustadz Itang Rusmana, LCMH. Beliau adalah Ketua Yayasan di Mitra Dai Indonesia. Jadi beliau itu selain direktur juga di Ma'had Ali An-Nuaimi, yang mana pada kesempatan kali ini mayoritas peserta kita hadir dari mahasiswa ya, Ma'had Ali An-Nuaimi. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau. Ya, hampir setiap pekan kita selalu mendapatkan nasihat dari beliau, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau bisa hadir dalam pengajian bulanan di Yayasan Mitra Dai Indonesia. 4 poin yang sangat berharga bisa disampaikan oleh beliau tadi. Yang pertama, sebagai seorang dai kita harus sebagai seorang dai dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau sampaikan tadi, ada 4 unsur lain yang harus kita hadirkan dalam rangka membangun negeri. Yang pertama, kita harus ijabiyah, harus menjadi orang yang think positif. Masya Allah. Jadi gimana cara kita menjadi orang yang berpikir positif. Dan yang kedua, kolaboratif. Harus bisa ta'awun, kalau kata beliau. Bagaimana saya kita bekerja sama, saling bersinergi. Ya, Mitra Dai dengan Yayasan Ma'had Ali An-Nuaimi, kami juga selalu bersinergi. Mitra Dai dengan yayasan-yayasan sosial maupun pendidikan lain pun kita sudah banyak berkolaborasi, dan alhamdulillah di tahun akhir 2001 ini kita sedang merancang program untuk tahun 2022 yang harapannya bisa menghadirkan manfaat lebih luas kepada masyarakat umum, dan yang terpenting bisa hadir untuk membangun negeri kita yang tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah inisiatif. Masya Allah, jadi ruhul mubadarah, menjadi orang yang inisiatif. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan fasilitas modern sesuai tuntutan zaman. Masya Allah. Sebelum masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Wisnu Pakaya, SPD MPD. Ya, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Coba saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Wisnu. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah, beliau salah satu alumnus juga di Ma'had Ali An-Nuaimi. Kalau sekarang di Nuaimi ada sampai angkatan ke-17, tahun ini Nuaimi angkatan ke-17, Ustaz. Berarti kita sudah 7 tahun yang lalu. Gitu. Berarti Ustaz Wisnu nih kalau tidak salah di angkatan 10 ya. Berarti sudah 7 tahun lebih tua dari yang ada di angkatan Nuaimi sekarang. Gitu. Jadi beliau adalah salah satu alumnus juga di Ma'had Ali An-Nuaimi, menyelesaikan S1-nya di Al-Qudwah, dan juga sekarang beliau masih hangat nih, menyelesaikan studi S2-nya baru selesai di dunia pendidikan juga, dan beliau yang terpenting dai di Gorontalo dan juga penyuluh agama di Kementerian Agama wilayah Gorontalo. Dan hari ini kita undang beliau untuk berbagi ya sakofat haula perspektif dai ya, berkaitan tentang perspektif dai dalam Al-Qur'an, lalu peranannya dalam membangun bangsa atau negeri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz Wisnu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Buat peserta lainnya mungkin saya sapa juga. Alhamdulillah sudah hadir banyak di sini ya, dari dari mahasiswa, dari dai yang sedang khidmah juga ya. Ahlan wa sahlan bikum. Kalau memang berkenan mungkin bisa membuka videonya agar bisa lebih interaktif. Kalau memang tidak memungkinkan pun tidak apa-apa. Asykurukum ala hudur. Insyaallah kita juga live di Instagram ya. Bagi yang tidak memungkinkan membuka video bisa juga melalui medsos kita di Instagram. Ustaz Wisnu, assalamualaikum. Ustaz Wisnu. Nampaknya beliau jaringan bermasalah. Ustaz Wisnu.
Oke. Sebentar. Baik, sekedar pengenalan dulu, mungkin sambil menunggu Ustadz Wisnu. Kami di Yayasan Mitra Dai adalah yayasan yang dibangun dari para alumni, terkhusus alumni An-Nuaimi juga, angkatan 10. Jadi Mitra Dai Indonesia ini adalah yayasan yang hadir dari alumni An-Nuaimi angkatan ke-10 yang berkonsentrasi untuk menjadi mitra para dai-dai. Nah, dan alhamdulillah dari data yang kami dapatkan sudah hampir dari 700 lulusan dari Ma'had Ali An-Nuaimi ya, sudah berkiprah di masyarakat, yang pasti mayoritas banyak yang menjadi para dai-dai. Nah, disitulah kami hadir untuk ikut membersamai perjuangan para dai-dai di daerah, ya, untuk membersamai para dai-dai di daerah ataupun para dai-dai yang sedang menempuh jenjang pendidikan di Ma'had Ali An-Nuaimi. Dan pastinya kita juga melakukan kolaborasi, ya. Banyak dai-dai di daerah juga yang kita kerjasamakan untuk menjadi rekan kita atau relawan kita di daerahnya masing-masing. Terkhusus yang cukup intens sekarang ada di Kolong. Kolong itu adalah salah satu daerah di NTT yang mana cukup pelosok gitu ya. Perjalanannya itu dari jalan utama hampir sekitar 2-3 jam dengan jalur yang tidak mudah. Dan kita sudah mengundang pimpinan dari Yayasan Kolong tersebut, namun kita masih tunggu apakah beliau bisa bergabung atau tidak. Dulu terakhir ketika saya ke sana, di sana itu belum ada listrik yang normal seperti kita di Jakarta mungkin. Ya, artinya listrik kalau pagi diserap dari sinar matahari, kalau malam digunakan. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mulai ada perkembangan di sana, seperti sudah mulai masuk diesel listrik di sana, lalu kamar mandi, MCK, fasilitas masjid dan lain sebagainya sudah mulai membaik sehingga menjadi tempat yang kondusif untuk menghafal Quran. Jadi alhamdulillah karya dai yang di sana menjadikan lokasi itu salah satu tempat yang kondusif untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah sekarang santri yang ada di sana kisaran 80 atau 70-an anak sedang menghafal Quran di sana, dan di situ dikelola oleh dari dai kita. Begitu pula yang dari An-Nuaimi nanti akan ada juga yang ditugaskan di sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya kita berharap dai-dai yang ada di pelosok negeri Nusantara ini bisa kita support, ya, baik secara materi maupun secara program yang bisa kita buatkan untuk memudahkan dakwah para dai-dai yang ada di daerah tersebut. Itu mungkin prolog singkat tentang Yayasan Mitra Dai Indonesia. Namun kita masih menunggu Ustadz Wisnu Pakaya sudah bergabung kembali atau belum? Ustadz Wisnu. Baik, kalau begitu coba saya share screen dulu sambil menunggu Ustadz Wisnu. Nah, sudah terlihat di layar? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Baik, sebentar, sedang proses mungkin. Ini adalah profil dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Sebentar, coba sekali lagi.
Sebentar. Ustadz Wisnu sudah bergabung? Masya Allah, perjuangan sekali nampaknya beliau ini untuk bisa membersamai kita. Alhamdulillah sudah hadir. Kesulitan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Sudah tampil adik? Sudah ikhwas sekalian? Sudah, Ustaz. Baik. Mohon izin waktunya sebentar Ustadz Wisnu sebelum masuk ke Ustadz Wisnu. Ini dia Yayasan Mitra Dai Indonesia. Ya, saya percepat saja. Nah, ini dia pendahuluan. Jadi kita banyak fokus ya. Salah satunya ya kita di pendidikan juga ya. Terus kita di ekonomi juga. Kita akan mengadakan pergerakan dalam unsur perekonomian ya. Jadi ada juga di beberapa dai yang punya produk-produk. Nah, kita juga ikut mensupport mereka di situ. Kalau pendidikan mungkin ya kita di sini mengadakan pendidikan dan juga mensupport lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh para dai. Sosial ini kita bersifat misalkan seperti bencana ya. So, kita juga hadir. Kita juga akan bergerak di zakat, ziswaf, zakat, infak, wakaf dan sedekah. Lalu ini dia struktur kepengurusan kami, ada Ustadz Itang, terus mana LCMH, lalu ada Ustadz Ivan Said Afandi, Ustadz Anwar Alwinanto. Ustadz Ivan ini salah satu Ustadz juga di salah satu lembaga di Lebak, beliau di Lebak. Lalu Ustadz Anwar ini beliau penulis salah satu buku Aku Calon Hafidh. Nah, buku yang cukup best seller, nah, ada di mana-mana. Dan beliau juga hafidh, Ustadz Ivan juga hafidh. Kalau Ustadz Ivan sudah hafidh dari sebelum Anwar ini, kalau Ustadz Anwar ini hafidh melalui Ma'had Salim Awad Al-Jandal, program yang dulu sempat dibuat juga oleh Ma'had Ali Anwar ini untuk para mahasiswa yang mau menyelesaikan hafalannya. Lalu di pengawas kita ada Ustadz Hari Budiman. Ustadz Hari Budiman ini salah satu dai juga. Beliau mempunyai sanad ya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar tentang sanad qiraah, beliau punya. Lalu ada juga Ustadz Akmal Rusli, beliau salah satu aktivis juga ya, aktif di berbagai macam organisasi. Dan juga hari ini sebenarnya beliau memoderatori, namun ada undangan di yang lain jadi belum bisa. Ustadz Kurdi ini yang paling dekat dengan Ma'had Ali Anwar ini, beliau di sekitar Jakarta Selatan gitu ya, mengajar juga. Dan untuk pengurus intinya yang ada di struktur notaris kita, ada pertama saya pribadi, lalu ada Ustadz Wantoro, beliau di Tasik ya, lalu ada Ustadz Aceng Abdul Bar, beliau di Cipinang. Tapi bukan di lembaga permasyarakatan ya, tapi di sekitar Cipinang di Jam'iyatul Rahmah Al-Alamiyah dulu dikelola oleh almarhum ya, oleh Ustadz Abdullah Said Baharmus, yang mana ketua juga di Yayasan An-Nuaimi dulu. Dan pengurus tambahannya di sini ada Ahilmi Rabbani dan juga Hafidzuddin Mahfud. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing. Ya, beliau ada salah satu di Ma'had Ali Anwar juga. Lalu di sini lembaga-lembaga yang sering kita kerjasamakan, HNN ini lembaga milik alumni juga, ada Lasnas BSM, MTXL, Ummul Qura Peduli, dan sisanya nih rekan-rekan kita pondok-pondok masih ada lagi, cuman belum sempat kita edit semua. Lalu program kita ada yang bersifat tahunan, ada yang bersifat bulanan, ada bersifat mingguan, bersifat harian, dan insidental. Ini semua sudah kita jalanin, dan ini dia dokumentasi agenda kita. Ya, ada berbagi sembako untuk para janda dan duafa. Lalu ada juga untuk anak-anak yatim, membangun masjid, muharram, kurban, dan lain sebagainya. Ini dia kantor yayasan kami berlokasi di Ciledug.
Ya. Lalu mohon doa, bulan Desember ini kita sedang merancang program. Semoga program yang kita canangkan bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas untuk bangsa ini khususnya, dan untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umumnya. Itu saja prolog singkat yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan tentang Yayasan Mitra Dai Indonesia. Insya Allah juga kita akan mengadakan penutupan raker di Mahat Ali An-Nuaimi insya Allah pada tanggal 12. Nanti kita bisa undang beberapa pemateri juga untuk bisa membersamai di acara penutupan nanti. Jazakumullah khairan, itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang singkat prolog dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Ustadz Wisnu Pakaya sudah hadir kembali. Sudah ada namanya ini, Ustadz Patriana. Iya, mau dirubah nggak bisa, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustadz. Nggak apa-apa, Ustadz. Nggak apa-apa, Ustadz. Nggak apa-apa. Atau mungkin di kameranya itu ada titik 3, bisa diklik rename gitu, Ustadz. Sebelah mana, Ustaz ya? Di gambar antum itu di atasnya ada mute sama titik 3. Itu titik 3 itu bisa diklik, pilih rename. Nah, itu antum bisa merubah namanya di situ. Wan, kalau host juga bisa ngeganti kok. Oh gitu. Ya bisa. Mungkin Ustadz Aceng bisa dibantu. Ustadz Wisnu, materinya mau ditampilkan langsung Ustadz atau saya bantu? Iya, saya sudah japri, Ustaz. Oh gitu, baik. Sebentar, Ustadz. Dimulai aja, Ustadz. Sambil saya siapkan materinya. Baik. Tafadhol, Ustadz. Masykurah. Jazakumullah khairan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi zada Muhammadan ta'zima wa habahu fadlan min ladunhu amima wa ikhtassahu fil mursalina kalimata ra'fatin bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu min khalqihi wa habibuh ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bisa menjalin kembali hubungan silaturahmi kita. Mudah-mudahan silaturahmi ini senantiasa terjaga di antara kita, khususnya di antara para tulab dan para khirij daripada Ma'had Ali An-Nuaimi. Selanjutnya salat dan salam kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa bersilaturahmi dengan teman-teman sekalian. Pada mulanya saya menolak untuk jadi pemateri pada pengajian bulanan MIDA kali ini karena saya merasa belum cukup memadai ilmu yang saya miliki, tidak seperti Ustadz Rizky, Ustadz Wantoro, dan teman-teman. Namun mohon izin Ustadz, kameranya diturunkan sedikit, wajahnya terlihat. Laptopnya mungkin ditekuk sedikit. Oke. Ya, cuman nampaknya nih pencahayaannya kurang bagus, jadi wajah antum ketutup sama virtual background. Mungkin virtual backgroundnya dihapus aja, tutup aja nggak apa-apa. Biar soalnya wajahnya jadi kurang pencahayaan, ditutup aja virtual backgroundnya. Betul, Ustaz, sambil dilanjutkan. Atau biar aja ya? Kalau memang itu yang silahkan, Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz.
Nah, Ya, ya. Afwan. Baik, teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya akan lanjutkan materi pada yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah sudah menunjukkan pukul 11:46. Materi yang ditawarkan oleh Ustadz Rizky ke saya, sebagaimana yang telah disebar di teman-teman, bahwa perspektif dai dalam Al-Quran dan perannya terhadap dalam membangun negeri. Di slide yang kedua itu, saya sampaikan bahwa limadza nad'u. Saya bisa tampil saja. Ustadz Rizky. Oh ya. Di slide yang kedua, saya sampaikan bahwa limadza nad'u idza kana Allah yaf'alu ma yurid. Kenapa kita mesti berdakwah sementara Allahu yaf'alu ma yurid? Allah itu menghendaki segala sesuatu, segala keinginan yang Dia inginkan pasti akan terwujud. Kemudian ada beberapa poin yang menjadi jawaban daripada pertanyaan di atas ini adalah karena memang dakwah ini adalah kewajiban sekaligus ibadah yang bisa mengantarkan pelakunya dekat dengan Tuhannya. Jadi ikhwas sekalian, kalau kita senantiasa berada di medan dakwah, kita senantiasa mendakwahi masyarakat kita senantiasa mendakwahi mad'u kita, maka ini adalah sebuah ibadah yang bisa mengantarkan pelakunya dekat dengan Tuhannya. Yang kedua, dakwah ini adalah sesuatu yang mempunyai misi yang agung dan mulia. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Kenapa dakwah ini adalah sebuah kebutuhan masyarakat yang sangat primer? Meskipun masyarakat ataupun mad'u kita tidak paham, tidak sadar dengan itu. Karena memang menyadarkan masyarakat untuk senantiasa meninggalkan sebuah kemaksiatan itu adalah kebutuhan yang sangat primer bagi mereka sebenarnya. Tapi lagi-lagi kita dihadapkan dengan mad'u kita yang tidak menyadari itu semua. Oleh karena itu, tugas kita sebagai da'i, sebagai orang yang telah diberikan bekal di Ma'had Ali An-Nuaimi dan nantinya akan berdakwah di berbagai macam komunitas dakwah kita, maka ketahuilah, sesungguhnya dakwah itu adalah kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Yang selanjutnya, dakwah ini adalah aktivitas terpenting para nabi. Kita tahu bersama dari 25 nabi yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita, sekalipun di dalam Al-Quran Allah sampaikan ada yang diceritakan dan ada yang walam naksus, ada juga yang belum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sejatinya 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini semuanya aktivitas mereka adalah aktivitas dakwah. Dan yang terakhir, aktivitas dakwah ini adalah aktivitas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jangan sampai hanya karena orang tua kita yang punya serba kecukupan, kemudian itu menjadi sebuah warisan bagi kita dan kita bahkan membawanya ke ranah pengadilan untuk mendapatkan sebuah warisan. Sementara dakwah ini adalah aktivitas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, Nabi yang telah membawa agama sampai dengan saat ini kita belajar dengan enak di Ma'had Ali An-Nuaimi. Ini perlu kita wariskan, yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya seorang dai harus punya bekal dalam berdakwah. Kita kalau tidak punya bekal dalam berdakwah, hasilnya nonsen. Yang pertama,
seorang dai harus punya bekal niat. Jadi niat ini hal yang paling urgent. Niat ini hal yang paling penting ketika kita akan mendakwahi komunitas kita, masyarakat kita. Karena sesungguhnya berangkat dari niat yang baik, niat yang positif, maka hasilnya adalah keikhlasan. Tapi kalau kita berangkat dari niat yang tidak baik, dari niat yang negatif, maka hasilnya adalah riya dan sum'ah. Dan ini mesti hati-hati. Bagi kita yang saat ini sudah melakoni jalan dakwah sejak kita keluar dari Ma'had Ali An-Nuaimi dan dinyatakan sebagai khirij daripada Ma'had Ali An-Nuaimi, maka berbagai macam liku-liku di medan dakwah yang kami jumpai. Ternyata yang pertama yang harus kita kuatkan itu adalah yang menjadi bekal utama kita dalam berdakwah ini adalah niat yang tulus, niat yang baik, yang endingnya adalah sebuah keikhlasan. Bayangkan kalau kita berdakwah tapi kita tidak punya niat yang baik, niatnya malah yang lain-lain misalnya. Nah, ini bahaya juga. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Huzail. Dia mengatakan bahwa, ada ungkapan yang saya akan kutip, dia mengatakan bahwa seseorang yang belum cukup ilmu, seseorang yang belum cukup ilmunya, kemudian belum waktunya menjadi sumber daripada ilmu, dan dia sudah menyebarkan ilmu itu, maka dia akan terhina. Oleh karena itu, niat ini adalah sesuatu yang sangat urgen. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menceritakan ada orang yang berhijrah, ada orang yang melaksanakan hijrah ke Yastrib, tapi karena dilandasi, karena ada tunangannya, ada pacarnya yang akan ikut hijrah bersama Nabi. Sehingga Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena sesuatu, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Ini yang pertama. Jadi kita harus punya bekal niat yang paling utama dalam menyebarkan dakwah Islam ke berbagai macam mad'u kita, di berbagai macam komunitas kita, pelosok, dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar. Dalam berdakwah kalau kita tidak sabar, maka dakwah kita akan gagal. Kita tahu bersama bahwa dari 25 nabi dan rasul, itu hanya ada 5 nabi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang diberi gelar ulul azmi. Kenapa hanya 5 nabi ini yang mendapatkan gelar ulul azmi? Karena memang mereka, sabarnya mereka itu adalah sabar dalam berdakwah. Para ulama membagi sabar ini ada 2. Ada yang disebut dengan sabar universal dan ada yang disebut dengan sabar secara vertikal. Kenapa Nabi Ayub alaihi salam yang kita kenal bahkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya sampai 18 tahun lamanya, tapi tidak masuk dalam kategori nabi yang penerima ulul azmi. Ini menandakan bahwa sabarnya Nabi Ayub alaihissalam ini hanyalah sabar secara vertikal. Dia menahan sakit, menahan ujian yang Allah berikan kepadanya, sabarnya adalah sabar vertikal. Berbeda dengan kelima nabi yang kita kenal dengan istilah nimim. Apalagi Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW sebelum dilahirkan oleh ibunya, ketika ada informasi di dalam kitab Injil yang mengatakan bahwa kelak akan ada tanda bagi orang yang akan melahirkan sosok seorang nabi di akhir zaman. Jadi Abdullah itu diceritakan dalam kitab Injilnya mereka, bahwa kalau kalian melihat ada orang yang memiliki cahaya di jidat, maka itu bisa dipastikan kelak mereka akan melahirkan keturunan yang mulia yang akan menjadi pelanjut daripada risalah mereka. Sehingga mereka tidak mau, teman-teman sekalian, ikhwas sekalian. Maka bagaimana cara mereka untuk menghalangi agar nabi ini tidak sampai dilahirkan di dunia ini? Ketika mereka melihat Abdullah, berbagai macam bujur panah yang mereka arahkan kepada Abdullah, tapi ternyata tidak ada satupun yang tembus melukai Abdullah.
Maka kita tahu bersama Nabi masih pada tulang sulbi saja itu sudah ada musuhnya. Sudah ada yang tidak mau dengan Nabi. Apalagi ketika Nabi dilahirkan. Apalagi ketika Nabi mengajarkan sebuah ilmu, sebuah Islam, berdakwah kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Bahkan keluarganya juga, pamannya juga ingin memusuhi baginda Rasulullah SAW. Maka tidak salah ketika Allah memasukkan Rasulullah SAW ini ke dalam kategori orang yang memiliki kesabaran yang sungguh sangat luar biasa. Dikenal dengan sebagai Rasul yang memiliki kesabaran yang ulul azmi. Teman-teman sekalian, ikhwah sekalian, selanjutnya dalam berdakwah ini kita harus juga memiliki ilmu. Ilmu ini sangat penting bagi kita ketika kita berdakwah. Kita bisa bayangkan ketika ada salah seorang penceramah misalnya, seorang dai misalnya, ketika dia memberikan ceramah di tengah masyarakat, namun tidak memiliki ilmu. Tidak heran ketika kita melihat berbagai macam fenomena yang terjadi di media sosial, media TV, dan lain sebagainya. Ada sosok seorang ustadz yang dikenal di mana-mana. Ustadz artis misalnya, katakanlah ustadz artis misalnya. Tapi ternyata ketika berdakwah, memberikan sebuah pengajaran kepada mad'unya itu sangat memalukan. Baru-baru ini di kabupaten saya di Gorontalo, di provinsi Gorontalo, kedatangan seorang ustadz artis. Ternyata ketika menyampaikan sebuah ilmu itu sangat memalukan sebenarnya. Dari makharijul hurufnya yang tidak memadai, dari juga penampilannya yang tidak memadai, karena latar belakangnya sebagai seorang artis mungkin, akhirnya menimbulkan berbagai macam polemik di tengah masyarakat. Sehingga itu ketika kita berdakwah, maka ilmu ini juga menjadi bekal terpenting bagi kita. Saya ingin mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Ibnul Hudzail tadi. Saya salah mengutip di awal. Ternyata ilmu ini sangat penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Hudzail. Seseorang yang belum waktunya, seseorang yang belum cukup untuk memberikan sebuah ilmu, kemudian dia sudah memaksakan harus memberikan ataupun menyebarkan sebuah ilmu, maka bisa dipastikan hasilnya nihil. Maka juga bisa dipastikan pasti orang itu akan terhina. Sehingga ikhwah sekalian, tidak salah ketika kita sebelum turun ke medan dakwah, kita masih diberikan bekal yang banyak di Ma'had Ali An-Nuaimi oleh para asatidz kita. Manfaatkan baik-baik waktu itu, karena kami yakin dan percaya teman-teman yang sudah pernah mengenyam pendidikan di Ma'had Ali An-Nuaimi, kami tahu persis bagaimana latar belakang keilmuan, kapasitas, dan kafa'ah syariah yang dimiliki oleh para asatidz dan ustadz kita di Ma'had Ali An-Nuaimi. Sungguh sangat luar biasa. Yang selanjutnya, bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah harus punya adab. Ada satu fenomena yang kurang etis. Ketika ada salah seorang penceramah yang memberikan ceramah di tengah-tengah mad'unya, tiba-tiba dia meludah di tengah-tengah masyarakat. Ini juga adab, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Tadi saya contohkan bahwa ada salah seorang penceramah, seorang dai yang sedang memberikan ceramah di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba ingin meludah, dia meludah di hadapan masyarakat. Ini adalah bagian daripada adab yang mesti ada pada seorang dai. Seorang dai tidak boleh kehilangan adab ketika mereka senantiasa memberikan dakwah kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah strategi. Kita ketika berdakwah, mendakwahi masyarakat kita harus paham benar strategi apa yang harus kita berikan kepada mereka. Kalau memang jamaah kita maunya cara dakwah kita harus diiringi dengan maulidan misalnya, maulid Nabi, maka kita juga harus mengikuti sesuai apa yang menjadi kemauan mad'u kita. Kalau misalnya masyarakat kita menginginkan kita cara dakwah kita harus dibarengi dengan barzanji misalnya, atau dengan salawat, dibaan, dan lain sebagainya, Maka kita, ini bagian daripada strategi. Kita harus paham benar. Jangan sampai ketika antum datang ke
komunitas orang-orang yang lagi Barzanji, kemudian kita berikan ceramah di sana, kita malah bid'ahkan misalnya Barzanji. Kita malah bid'ahkan misalnya Maulid Nabi yang sedang mereka laksanakan misalnya. Dan ini bagian daripada strategi dakwah kita. Kalau kita tidak mengikuti, tidak banyak strategi yang akan kita tanamkan kepada mad'u kita, maka kita akan kehilangan gerbong dakwah kita sebenarnya. Sehingga jangan tanya di mana, kenapa kalangan orang-orang yang ekstrim dalam berdakwah itu mad'unya sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang sangat memahami benar strategi dan ladang dakwah mereka. Dan yang terakhir, bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah skill. Bagi saya, skill ini adalah bekal yang paling terakhir dari semua bekal yang telah saya sampaikan. Kenapa ini sebuah bekal yang paling terakhir? Karena bicara skill, retorika itu persoalan belakangan. Yang paling penting dalam berdakwah itu adalah niat, kita punya sabar, kemudian kita juga memiliki ilmu, kita memiliki adab dan strategi. Dan yang terakhir hanyalah sebagai penunjang saja, adalah sebuah skill, retorika. Cara kita menyampaikan tergantung dengan kondisi dan situasi masyarakat atau mad'u yang akan kita dakwahi. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang dai. Nah, yang pertama, seorang dai, iwas sekalian, ketika kita ingin mendakwahi masyarakat kita, maka sikap yang harus dan yang pertama dimiliki oleh seorang dai adalah sifat atau adalah sikap lemah lembut, toleransi dan santun. Di sini saya mengutip Quran surah Ali Imran ayat 159 sebagai landasan kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sehingga saya berpikir, mencoba mengkaji dengan melihat teman-teman kita, teman-teman sebelah kita yang cara dakwah mereka yang asal ceplas-ceplos, main saja, main hantam, asal-asal membid'ahkan dan menyesatkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Saya berpikir ketika mereka ini ada di masa Nabi, dan mereka ini ada di generasi awal bersama Nabi mendakwakan agama, maka bisa dipastikan jumlah dan kualitas orang Islam saat ini itu sangat minim. Alhamdulillah mereka ini dihadirkan oleh Allah di akhir zaman, sehingga orang-orang sudah paham benar bagaimana karakter Nabi yang pernah Nabi contohkan, yakni dengan cara berlemah lembut, penuh toleransi dan santun terhadap mad'unya. Kemudian ada surah yang kedua yang saya cantumkan di sini. Quran surah Thaha ayat 43 sampai dengan 44. Bagaimana ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun. Di sini disebutkan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Yang artinya, pergilah kamu berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Bayangkan sekelas Firaun saja. Bahkan Allah sendiri menyampaikan Firaun itu ya togut kalau dalam bahasa kita ya. Tapi Allah menitipkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa yang dititipkan oleh Allah melalui Nabi Harun dan Nabi Musa yang akan berangkat mendakwahi Firaun? Allah sampaikan faqula lahu qaulan layyina. Tapi ingat, sekalipun Firaun itu sudah melampaui batas, sekalipun Firaun itu sebagai orang yang togut, maka faqula lahu qaulan layyina. Maka berbicaralah kalian berdua, kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kalimat itu, dengan ungkapan itu, dengan perkataan itu, mudah-mudahan Fir'aun
dia akan ingat atau akan takut terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Selanjutnya juga sikap yang harus dimiliki oleh seorang dai yang kedua adalah memudahkan dan membuang kesulitan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di awal daripada surah Al-Baqarah ayat 185 ini. Bagaimana ketika Allah menceritakan orang yang hendak berpuasa, tapi ternyata memiliki uzur, sakit misalnya, dia tidak bisa puasa. Tapi ternyata Allah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Jadi semua ini ikhwas sekalian ada solusi. Ketika kita tidak menemukan dalil istimbat dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka ada kias, ada ijma, ada kias, ada maslahah mursalah, ada sadud darai, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Maka ini semua adalah bagian daripada memudahkan orang ketika ada yang datang menanyakan sebuah masalah kepada kita. Saya berikan contoh misalnya, ketika ada orang datang menanyakan kepada kita misalnya, Ustadz, apa hukum daripada orang yang mencuri pakaian, kemudian pakaian itu dimanfaatkan untuk sholat misalnya. Maka kita mesti hati-hati dalam menjawab pertanyaan ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka jangan sampai yang bertanya ini preman, kemudian sebelumnya dia sudah membunuh banyak orang. Ketika kita jawab dengan pertanyaan yang ngawur misalnya, ketika kita jawab dengan pertanyaan yang tidak memudahkan dan tidak membuang kesulitan, maka bisa jadi kita menjadi oknum yang selanjutnya yang akan dihabisi juga sebagai pelengkap daripada jumlah yang telah dihabisi oleh orang yang bertanya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Ada juga Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi semesta alam ini. Jadi jelas kedua kita, uswah kita adalah baginda Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Bagaimana ketika Nabi diceritakan dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis, diceritakan ketika ada A'rabiyu, ketika ada A'rabiyu yang datang ke masjid, kemudian dia kencing di dalam masjid itu, kemudian ada para sahabat yang hendak akan membunuh orang itu, tapi Nabi mengatakan, innama bu'ithtum muyassirin. Sesungguhnya kita ini diutus di muka bumi ini untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mendatangkan kemudaratan kepada mad'u kita. Bagaimana ketika Nabi ditawarkan oleh malaikat penjaga dua gunung ketika datang ke negeri Taif. Nabi datang dengan jubah putih, tiba-tiba sudah berlumuran darah. Sampai-sampai malaikat pada waktu itu terlihat memiliki nafsu karena ingin menghabisi penduduk daripada kota Taif. Tapi Nabi malah mengatakan, malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini, saat ini, fenomena yang kita lihat saat ini di berbagai macam media sosial, misalnya media TV, kita baru ditangkap oleh sweeping saja. Itu kita sudah macam-macam argumen kita yang akan kita berikan. Bapak saya polisi lah, kakak saya tentara lah, atau bintang 3 lah, apalagi yang baru-baru heboh dengan Pak Arteria Dahlan. Ya. Nabi tidak seperti itu ketika dia mendakwahi masyarakat di kota Taif. Hari ini gerbong dakwah kita berbeda ya sekalian. Kalau dulu Nabi berdakwah yang dia dapatkan hanyalah cemoohan, dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu sampai mengeluarkan darah, yang tadinya jubahnya putih malah pulang-pulang tahu-taunya sudah jadi berlumuran darah berwarna merah. Hari ini ketika kita berdakwah enak. Bisa jadi ketika kita datang di satu tempat, kita berikan dakwah, kita pulang bawa amplop. Kita ambil isinya, kemudian kita buang lagi amplopnya. Jadi sungguh sangat luar biasa keadaan kita saat ini ketika kita mendakwahi masyarakat kita. Sekalipun menerima itu semua, menerima balasan daripada dakwah itu diperdebatkan dalam 4 mazhab. 2 mazhab membolehkan, mazhab Maliki
madhab Syafi'i dan madhab Hambali, sementara madhab Maliki dan madhab Hanafi itu tidak membolehkan. Wallahu alam. Ala kulli hal, kita memilih dari 4 perbedaan, dari 4 madhab ini. Ada, kalau di Nuaimi itu kan tidak ada istilahnya mengikuti mayoritas. Jadi dua-duanya imbang. 2 melarang, 2 membolehkan. Tinggal dari kita memilih yang membolehkan atau kita memilih yang tidak membolehkan. Dan selanjutnya, sesuai dengan bahasa mad'u. Ikhwas sekalian, ini juga perlu. Kita jangan sampai ketika kita datang mendakwahi masyarakat di kampung misalnya, mentang-mentang kita baru pulang dari Jakarta, dan ini fakta, fenomena yang terjadi di beberapa teman-teman kita, tapi bukan dari Ma'had Ahli An-Nuaimi. Ada teman-teman saya, pulang sama-sama kita dari Jakarta. Profesinya juga sama. Saya tidak katakan ini sebagai sebuah profesi ya. Dia juga sama-sama berkecimpung dalam dunia dakwah. Apa yang membedakan kami ketika dalam berdakwah sehingga bisa diminati oleh banyak orang? Dia berdakwah sesuai dengan bahasa Jakarta. Dia berdakwah sesuai dengan bahasa yang formal. Sementara kalau kita ingin mendapatkan sebuah mad'u yang banyak, ketika kita datang di desa A, kita harus sesuaikan dengan kondisi dan pemahaman yang ada di desa itu. Ketika kita berdakwah dengan orang-orang yang sudah udzur, orang tua misalnya, maka bahasa kita adalah bahasa yang bisa dan mudah diterima oleh mereka. Ketika kita berdakwah di kalangan dan di komunitas para mahasiswa intelektual misalnya, maka bahasa kita menyesuaikan dengan mereka, biar kita diminati oleh mereka. Besok-besok diundang lagi. Jangan sampai ketika kita berdakwah dengan masyarakat awam, lantas menggunakan bahasa-bahasa yang kurang dimengerti dan kurang diminati oleh mad'u itu. Oleh karena itu ada ayat Al-Quran yang saya cantumkan di sini. Quran surah Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisanin qaumih liyubayyina lahu. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Dan selanjutnya syarat menjadi dai. Ustaz Rizky. Ya. Syarat untuk menjadi dai, ikhwas sekalian, harus suci secara lahir dan batin. Di sini ada surah Al-Mudaththir yang saya cantumkan ya. Di surah Al-Mudaththir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Ini penting. Karena kalau dalam berdakwah sebagai seorang dai misalnya, secara lahir tidak meyakinkan, itu kita akan kehilangan gerbong dakwah. Kita bisa bayangkan ketika kita datang di komunitas dakwah kita, lantas kita tidak merapikan rambut kita misalnya, atau kita tidak pakai wewangian yang bisa menunjang juga. Jangan asal-asal datang. Ketika kita datang ke mad'u kita, kemudian kita tidak sikat gigi misalnya, tidak mandi misalnya, nah ini juga berpengaruh loh. Berpengaruh di medan dakwah kita. Bisa jadi kita akan dicemooh dan akan ditandai, oh, ngapain ngundang ustadz itu datang ke majelis taklim tidak mandi, tidak sikat gigi, bau dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, yang pertama kita harus suci lahir dan batin. Kenapa juga harus suci secara batin? Karena memang yang kita sampaikan ini adalah risalah-risalah kenabian. Yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang dapat mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyampaikan sesuatu yang suci, maka kita mesti dalam keadaan suci. Coba kita lihat dalam Quran surah Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila
Ini pelajaran penting bagi kita ya. Ketika kita hendak mendakwahi masyarakat kita. Atau misalnya besoknya kita menjadi sebagai seorang khatib Jumat misalnya. Dan surah Al-Muzammil ini sebagai pedoman kita. Yang mudah-mudahan kita bisa amalkan secara kolektif. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Seakan-akan Allah menceritakan kepada kita, wahai orang yang akan mendakwahi masyarakat besok hari. Wahai orang yang hendak memberikan khutbah Jumat besok hari. Jangan tidur. Jangan tidur malam. Bangunlah. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat malam. Illa qalila. Walaupun hanya sebagian kecil. Atau nisfahu, sebagian atau setengahnya. Auzid alaihi. Atau kita tambah dari setengah itu. Kenapa kita disuruh bangun oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail atau kita baca Quran di tengah malam karena besoknya akan ada ladang dakwah yang harus kita geluti misalnya. Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Kalau ingin kita terjemahkan ke dalam bahasa kita bahwa karena besok kita akan memberikan pengajaran kepada umat ini. Besok hari kita akan memberikan sebuah risalah kenabian kepada umat, kepada mad'u kita. Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami akan menunjukkan perkataan yang berat kepadamu. Jadi besok hari yang akan kita sampaikan itu adalah sesuatu yang berat sebenarnya. Oleh karena itu, di sepertiga malam kita harus bangun untuk bermunajat kepada Allah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala daripada sebagian ilmu yang berat ini kita akan sampaikan kepada mad'u kita. Dan yang terakhir, sebagai syarat da'i yang terakhir yang harus kita miliki adalah kita harus meninggalkan perbuatan keji. Dan ini sebenarnya adalah aib daripada kita sebagai da'i sebenarnya. Ketika kita hanya pintar menyampaikan apa, ketika kita hanya memiliki teori-teori yang kita sampaikan kepada mad'u kita. Sementara kita bukanlah orang yang pertama dalam mengamalkan kebaikan dan kebajikan yang kita sampaikan. Sejatinya, sebelum kita menyampaikan kebaikan kepada mad'u kita, maka kita sendirilah yang awal dan pertama kali mengamalkan sebuah kebaikan dan kebajikan yang akan kita sampaikan kepada mad'u kita. Bisa dibaca dalam Quran surah Al-Baqarah, sebagaimana yang saya kutip di layar ini, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu suruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, sementara kita sendiri melupakan itu? Jangan sampai ketika kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, itu ada hal-hal yang sifatnya sugesti misalnya. Jangan sampai ketika kita menyampaikan, kita memperindah skill kita, strategi kita dalam menyampaikan dakwah kita, ternyata ada janda yang akan kita tuju misalnya. Ketika ternyata ada gadis yang akan kita tuju misalnya. Tapi ketika dia jatuh cinta kepada kita dan nikah dengan kita, dia akan menemukan dan akan melihat sebuah pemandangan. Ternyata dulu yang kamu sampaikan tidak seperti apa yang kamu lakukan saat ini. Oleh karena itu, ini adalah sebuah aib yang harus kita hindari dalam berdakwah. Mungkin ini saja Ustaz Rizky yang dapat saya sampaikan. Sekelumit ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan dalam menyampaikan ini. Karena memang sejatinya kita manusia ini punya banyak khilaf dan kesalahan. Paling terakhir saya sampaikan, saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang profesor doktor ya, ketika dalam menyampaikan ilmu di sebuah seminar nasional, dia menyampaikan dan menjelaskan masalah kanker itu begitu detailnya, sampai-sampai semua orang yang ikut seminar itu paham semua. Ternyata ada temannya, profesor juga, itu penasaran. Saking penasarannya ditanya, Pak Prof, kenapa Anda begitu handal dalam menyampaikan ilmu ini, masalah kanker? Sama-sama kita dari latar pendidikan yang sama. Kok saya tidak menemukan ilmu-ilmu yang kamu sampaikan tadi?
Apa dia sampaikan? Jawaban daripada profesor ini, saya ahli dalam menyampaikan masalah kanker karena memang saya pengidap penyakit kanker. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi mungkin bisa jadi teman-teman di antara teman-teman sekalian ada yang lebih ahli dalam menyampaikan materi ini sejatinya, tapi kita dihalangi oleh waktu, kondisi, dan keadaan. Ini saja. Sekian dari saya. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Wisnu Pakaya, SPD, MPD, atas pemaparannya yang sangat jelas dan yang sangat tajam atas apa yang harus kita sikapi berkaitan dengan perspektif dai dalam Al-Quran dan juga apa peranannya dalam membangun negeri. Insya Allah tadi yang poin-poin disampaikan oleh Ustadz Wisnu Pakaya pastinya adalah untuk menghadirkan dai yang lebih berkompeten, gitu ya. Sehingga kompetensi yang dimiliki oleh para dai itulah yang akan menghadirkan keberkahan untuk negeri ini, insya Allah taala. Jazakumullah khairan, sekali lagi saya sampaikan pada Ustadz Wisnu Pakaya. Dan mungkin kita sebelum akhir mau tanya jawab dulu nih. Waduh. Nanti bolehlah dua atau tiga pertanyaan yang mau bertanya tentang berhubung Ustadz Wisnu ini rekam jejaknya di dunia perdakwahan, khususnya di wilayah Kementerian Agama wilayah Gorontalo ini sudah cukup luas ya. Nah, sambil Ustadz Wisnu mohon izin nampaknya coba dikondisikan virtual backgroundnya biar ditutup aja Ustadz, biar wajah antum lebih kelihatan jelas. Nah, dibuka lagi yang tadi virtual background di gambar video, stop video itu. Alhamdulillah, ada Afdol di kasir ya nih. Saya minta fotonya ya buat laporan ke Kementerian Agama. Silakan mungkin dari ikhwah yang mau bertanya. Ada elemen dari mahasiswa An-Nuaimi, ada elemen dari mahasiswa khidmah, ada elemen dari luar dua ini juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang mau bertanya, tafadhol. Taib Ustaz. Assalamualaikum. Anak bertanya Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan, penanya pertama Ustadz Darajat. Nah, Taib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran atas materinya, Masya Allah yang luar biasa Ustadz Wisnu. Semoga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan. Taib Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz sikap kita untuk biasanya ketika kita sedang ada di kampung atau di di daerah kita masing-masing, tentunya di dalam masyarakat itu pastilah ada istilahnya perbedaan pandangan yang sebagainya ya Ustaz ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi tentang masyarakat atau misalkan seorang yang memang masih ada istilah senioritas Ustaz dalam dalam di masyarakat itu rata-rata terutama di kampung Anda sendiri itu masih ada lah itu. Sampai ini kan efeknya itu membuat junior ini yang tadinya untuk memajukan masjid dan sebagainya itu semakin jadi futur Ustaz. Nah, ini kan bagaimana kita untuk menyikapi hal itu Ustaz? Sikap kita terhadap hal seperti itu gitu Ustaz. Taib. Bisa dipahami soalnya pertanyaan yang sangat bagus dari Ustadz Darajat ini ya. Beliau ini salah satu asatid dari Ma'had Ali An-Nuaimi, Ustadz Wisnu. Mungkin beliau ini sekarang sedang khidmah di Ma'had Ali An-Nuaimi. Tafadhol, mungkin langsung dijawab aja Ustadz Wisnu. Boleh. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Darajat atas pertanyaannya. Kalau pengalaman saya ya, memang apalagi di masyarakat pedesaan. Lebih parah lagi kalau masyarakat itu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat ya. Sebagaimana yang saya alami juga di Gorontalo ini dan teman-teman semua. Bahkan ada beberapa teman saya yang tidak betah di Gorontalo, dia pulang ke Jakarta. Karena memang
berhadapan dengan madu yang seperti itu. Masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah mereka. Ada istilah senioritas dan seterusnya dan sebagainya. Maka ini juga salah satu tantangan terbesar kita, ikhwah. Salah satu tantangan terbesar kita ketika kita ingin mendakwahi masyarakat kita. Bagaimana cara yang saya lakukan bisa terterima di masyarakat sampai dengan saat ini? Berbagai macam pendekatan yang saya lakukan saat ini, sampai dengan saat ini yang tidak henti-hentinya, untuk memuluskan jalan-jalan dakwah ini. Yang pertama, memang sangat penting, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, sebagai bekal daripada seorang dai. Kurang lebih ada berapa poin yang saya sampaikan di slide yang kedua tadi. Niat kita yang harus kita perbaharui. Kemudian kita juga mesti sabar dengan mad'u kita. Berbagai macam tingkah laku daripada mad'u kita. Kita mesti sabar. Ada mad'u kita yang hanya menginginkan ilmu dari kita, tapi kehadiran kita tidak diinginkan. Ada mad'u yang terlalu pandang enteng dengan keadaan kita. Ada mad'u yang bahkan kalau dalam kepepet dia undang kita, tapi kalau dia dalam keadaan senang dan seterusnya, dia lupa kita misalnya. Berbagai macam rintangan dan tantangan dakwah yang kita alami dari mad'u kita. Tapi yang saya lakukan sampai dengan saat ini, was sekalian, adalah senantiasa mengupdate dan mengupgrade diri. Mengupdate ilmu dan mengupgrade diri dan memperbanyak berbagai macam komunitas. Jadi ketika kita tidak diterima di komunitasnya orang-orang yang sudah uzur misalnya, orang-orang yang sudah lanjut usia misalnya, maka kita buat lagi komunitas yang lain. Dengan komunitas anak-anak yang umur berapa lah, yang tingkatan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Biar mereka ini yang akan nilai jual, yang akan menjual kita. Oh, tadi saya diajarkan oleh Ustadz ini, tentang ini, tentang ini. Akhirnya dengan sendirinya orang tua yang tadinya menolak kita, maka dengan sendirinya dia akan menerima kita. Karena kenapa? Karena senantiasa disampaikan oleh anaknya yang menjadi binaan kita tentang ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Oh, ternyata Ustadz ini baik ya. Oh, ternyata Ustadz ini kapasitas dan kafa'ah syariahnya sangat memadai. Seperti itu. Kemudian pendekatan yang saya lakukan yang kedua adalah karena memang masyarakat kita yang senantiasa menjunjung tinggi nilai adat istiadat kita. Pendekatan saya adalah langsung ke bupati. Ya. Saya bicara dengan Pak Bupati. Saya ini mau ingin berdakwah Pak Bupati. Tolong difasilitasi dan tolong dijaga biar dakwah ini diterima di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya di kabupaten ini ya, saya di Kabupaten Pohuwato, di daerah saya ini saya senantiasa diajak oleh bupati. Kemana-mana diajak, ketika ada hajatan diajak untuk memberikan ceramah tausiah. Bahkan selama setiap kali Ramadan, kita ada safari Ramadan dari Pemda, itu saya juga diajak oleh Pak Bupati, diperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini ada dai muda dari Ma'at Ali An-Nuaimi yang akan memberikan ceramah, di mana-mana diperkenalkan oleh Pak Bupati. Dengan perkenalan-perkenalan yang senantiasa diperkenalkan oleh khalifah kita, oleh pimpinan di daerah kita, maka dengan sendirinya masyarakat itu akan menerima kita. Oh, ternyata orang ini orang yang sangat baik, orang ini orang yang sangat diakui oleh pemerintah kafa'ah dan latar belakang keilmuannya, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menerima ilmu. Mungkin itu pengalaman dari saya, Ustadz Ahmad Darajat. Baik, Ustadz. Masya Allah. Jazakallah, Ustadz. Barakallah. Alhamdulillah. Gimana? Saya sudah cukup mencerahkan Ustadz Darajat? Mana itu orang? Ada. Tamam, Ustaz. Jazakumullah, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Mohon doanya, Ustaz. Terima kasih. Pertanyaannya. Biar antum segera balik ke kampung. Baik, mungkin yang lain ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Yang lain, ini hadir juga Ustadz Isprianto. Ya. Yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik. Mau bertanya Ustaz.
Ustaz Ismi mau bertanya? Mau bertanya bagaimana cara Ustadz Wisnu berdakwah sambil menyelesaikan studinya yang luar biasa itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, Ini memang juga dulu saya ketika khidmah ya, ketika saya khidmah, ternyata disambut baik oleh yayasan, kemudian juga diutus di berbagai macam majelis-majelis ta'lim. Akhirnya saya merasa betah di sana. Apalagi kan ada apa ya di sana. Ada pemandangan-pemandangan lain. Semakin betah sebenarnya dengan ladang dakwah, medan dakwah kita. Sampai-sampai saya sudah malas menyelesaikan skripsi saya di Mahat Ali An-Nuaimi waktu itu. Tapi ternyata teman-teman sekalian, saya menemukan sebuah fenomena. Ternyata sekalipun kita bodoh, tapi kalau kita punya ijazah, maka kebodohan kita itu diakui oleh negara. Banyak teman-teman di kampung ini yang tidak memiliki ijazah, sebenarnya punya kompeten dalam berdakwah, bisa berkecimpung baik dengan dunia pemerintahan, dan itu juga ada medan dakwah, ada ladang dakwah yang sangat strategis di sana, ternyata tidak terterima. Mereka larinya ke TPQ, ke binaan-binaan kecil-kecil. Karena memang ijazah tidak menunjang bagi mereka. Akhirnya mereka tertolak ya. Di situ saya berpikir bahwa, oh, ternyata saya harus balik Jakarta ini. Harus menyelesaikan skripsi saya. Waktu itu saya tanggalkan semua undangan-undangan, job-job saya tanggalkan semua, yayasan, apa semua. Saya tanggalkan, saya balik ke Jakarta, dan alhamdulillah selama 1 bulan saya di Jakarta itu menyelesaikan skripsi saya. Ternyata yang kedua, ketika saya melanjutkan S2 ya, ini juga tantangan dakwah dan tantangan kemalasan semakin merajalela, semakin menggebu-gebu. Saya hampir tidak selesai S2 saya, teman-teman sekalian, karena memang sudah terlalu enak diundang di mana-mana. Ada juga, apalagi saya baru diangkat sebagai kepala sekolah waktu itu ya, tiba-tiba lagi melanjutkan S2. Jadi memang banyak sekali pekerjaan yang menghalangi studi ini. Tapi ternyata saya berpikir lagi, saya ingin membuktikan kepada para khiris Nuaimi dan para tolib Nuaimi saat ini, bahwa ternyata ijazah yang dikeluarkan dari atasan Nuaimi itu bisa dilanjutkan untuk ke jenjang berikutnya, teman-teman sekalian. Sehingga jangan takut, jangan khawatir ketika, oh saya kuliah di Mahat Ali An-Nuaimi, lantas ijazahnya gimana? Lantas akreditasinya gimana? Jangan khawatir teman-teman. Saya sudah membuktikan dan beberapa teman-teman sudah membuktikan bahwa ijazah yang dihasilkan dari Nuaimi itu bisa dilanjutkan untuk ke jenjang berikutnya. Bahkan ada teman saya yang lolos dalam pemberkasan untuk ujian CPNS untuk ijazah An-Nuaimi. Nah, saya ingin membuktikan itu kepada teman-teman bahwa ada obrolan-obrolan miring di luar sana. Ada orang yang kuliah di Nuaimi tapi tidak selesai. Alasannya karena masalah ijazah, masalah akreditasi misalnya. Maka saya ingin membantah itu semua. Dan saya ingin membuktikan itu semua kepada teman-teman. Selesaikan pendidikan kalian di Mahat Ali An-Nuaimi. Karena setelah kalian melaksanakan pendidikan di Mahat Ali An-Nuaimi, begitu banyak kampus yang hendak menerima kalian. Dan kehadiran kalian di tengah-tengah kampus yang kalian pilih ini, maka insya Allah kalian menjadi orang yang paling menonjol di kampus itu. Karena tidak diragukan lagi latar belakang dan keilmuan kalian. Masya Allah. Saya bisa cerita sedikit ya. Bagaimana ketika saya melanjutkan S2 pendidikan di Mahat Ali An-Nuaimi, kemarin itu kita bukan latar belakang kita bukan pendidikan. Tapi saya bersikeras. Saya harus melanjutkan manajemen pendidikan Islam di kampus lain, dan itu di tingkatan S2. Bagaimana saya belajar menulis makalah dengan teman-teman yang sudah hebat menulis makalah, bagaimana saya harus belajar lagi masalah pendidikan, sementara di Nuaimi yang disinggung masalah pendidikan hanya sedikit sekali. Paling banyak disinggung di Nuaimi itu hanyalah syariah yang disinggung. Tapi ternyata saya bisa buktikan di akhir hayat saya bisa mendapatkan cum laude ketika menyelesaikan studi S2 ini. Dan juga ada tantangan di luar sana
untuk malas dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu. Mungkin itu Ustadz Isprianto. Insya Allah mudah-mudahan antum bisa menyelesaikan semua rintangan dan tantangan antum. Insya Allah. Ada lagi Ustaz sebenarnya. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Sekedar info juga, kenapa Ustadz Wisnu ini mengulang-ulang terus Ma'had Ali An-Nuaimi, karena beliau ini salah satu lulusannya pastinya, dan juga mungkin taksir ya, taksir ahwal Nuaimi yu'athiruhul yaum. Masya Allah. Banyak pengaruh-pengaruh atau kesan-kesan beliau ketika di An-Nuaimi dulu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi pegangan untuk menjalani dakwah dan aktivitas beliau sampai hari ini. Alhamdulillah, khairan Ustaz. Semoga untuk peserta yang hadir dari An-Nuaimi bisa lebih termotivasi, dan buat peserta yang di luar An-Nuaimi juga menjadi tahu, oh ternyata ada Ma'had Ali An-Nuaimi mencetak para dai, bisa menghadirkan manfaat yang khususnya untuk daerahnya masing-masing. Dan kita doakan juga semoga alumni Nuaimi menjadi pemimpin masa depan. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang mengikuti bupati, suatu saat menjadi bupati di Gorontalo, kita doakan ya Allah. Amin. Amin. Amin amin. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Wisnu Pakaya atas dan juga Ustadz Isprianto yang tadi sudah bertanya. Masya Allah, itu pertanyaan yang menyinggung saya juga. Saya juga sedang menggarap S2 belum selesai sampai sekarang. Mohon doanya juga semoga dimudahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan sekali lagi Ustadz Wisnu atas kehadirannya pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Namun kalau di timur dan di tengah ini sudah siang ya, sudah selesai zuhur. Jazakumullah khairan. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu perfotoan ya, untuk menjadi dokumentasi kami dan juga para hadirin di sini. Saya minta tolong kita buka dulu kameranya. Ikhwah sekalian yang hadir, tidak apa-apa di kondisi apapun ya, walaupun lagi di kamar, lagi di mana, lagi di kantor ya, belum terlalu resmi pun tidak apa-apa. Sudah kami ucapkan terima kasih sudah menyimak pada agenda pagi hari ini. Silahkan yang lain dibuka kameranya. Ustadz Wantoro tolong bantu screenshot ya Ustadz, buat jadi dokumen. Silahkan yang lain kami tunggu untuk buka videonya. Ah Dede, Ah Fadilah, Ah Imron, Ah Hussein, Ah Agung, Wildan dan Fatah, dan juga yang lainnya tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Silakan dibuka kameranya. Oke, sudah. Silakan yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan sudah hadir di agenda kali ini. Semoga agenda ini bermanfaat ya, menjadi bekal kita sekarang yang sedang belajar dan juga untuk yang sedang mengabdi bisa menjadi bekal juga insyaallah taala. Baik, Ustadz Wantoro boleh dihitung mundur Ustadz? Silakan. Tidak apa-apa yang ada saja. Slide satu dulu ya. Boleh, Ustadz, silakan. Ya. Silahkan siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oh, slide 2-nya udah nggak ada. Tadi berkurang kayaknya. 1 slide dulu. Oh, sudah berkurang ya, sudah nggak apa-apa. Jazakallahu khairan Ustadz Wantoro. Ya, buat Ustadz Wisnu sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan, dan buat Ustadz Itang yang tadi sudah ikut juga di awal pertemuan kita, kami ucapkan jazakallahu khairan. Boleh ditutup live streamingnya Ustadz Aceng? Ya, nanti jika itu bisa kita nikmati kembali. Ustadz Fadli nggak jadi ya? Ustadz Fadli nampaknya beliau sedang di motor Ustadz menuju tempat pelatihan, jadi mungkin belum bisa membersamai. Tapi tadi sudah Anda sampaikan prolog tentang Ustadz Fadli Daud, ya, bahwasanya beliau sudah ikut aktif juga dalam rangka mencerdaskan anak bangsa di pelosok NTT, Masya Allah. Jadi kalau Ustadz Fadli di bidang akademisinya, tapi kalau Ustadz Fadli Daud itu langsung praktek di pelosok negeri, ya, menghidupkan atau menerangi dengan ilmu dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Beliau buat pondok, alhamdulillah ala kuliah masih berjalan sampai sekarang. Baik, sekali lagi saya sebagai moderator dan juga
Ketua dari Yayasan Mitra Dai mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para asatidzah semua, para ikhwah semua, para hadirin semua. Semoga acara ini bisa terus kita agendakan setiap bulannya, dan kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dari kata-kata yang saya sampaikan tadi. Akhir kalam, kita akhiri pengajian bulanan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, nanti kalau mau dilihat versi lengkapnya bisa jangan lupa like sama follow akun medsos kami, dan doakan semoga ke depan kita punya channel YouTube ya, agar bisa lebih dinikmati lagi oleh para ikhwas sekalian. Jazakumullah khairan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Wisnu, Ustaz Ispri, Ustaz Wantoro, semuanya. Salam sama para asatidz, Ustaz. Nah, Ustaz, nanti Ana sampaikan salam antum. Ustaz Itang juga kemarin ngobrol pengen bareng, cuman ternyata sudah ada jadwal berbarengan di hari yang sama dan jam yang sama itu. Oh, Masya Allah. Jadi hal. Jazakumullah khairan. Ustaz Wisnu, kita tutup ya Ustaz ya. Pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.